Amma ba'du. Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita berusaha terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup, mari kita berjuang semaksimalnya untuk mendapatkan keridhaan Allah yang terbesar, untuk mendapatkan kemenangan yang sebenarnya, kemenangan yang abadi, kemenangan yang sebenar-benarnya. Kemenangan adalah kemenangan yang menurut Allah Subhanahu wa taala. Itu kemenangan yang sebenarnya, bukan kemenangan yang menurut kita. Jadi kita harus mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran. Kemenangan yang sebenarnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang menipu, kesenangan yang memperdaya. Jadi apabila seseorang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah kemenangan yang sebenarnya. Itulah kemenangan yang sebenarnya. Kemenangan yang abadi, kemenangan yang hakiki, kemenangan yang selama-lamanya. Kalau di dunia ini kadang manusia tidak mengerti yang mana kemenangan itu. Banyak manusia yang tidak mengerti. Menurut manusia itu suatu kemenangan, tapi itu belum tentu kemenangan. Kadang membuat dia celaka. Misalnya pangkat, jabatan, kedudukan, harta, dan lain-lain yang ada di dunia ini. Menurut mereka, kalau mereka bisa mendapatkannya, mereka merasa mendapat kemenangan. Padahal kadang-kadang dengan yang dia dapatkan itu membuat dirinya jauh dari surga dan dekat dengan neraka, dan merusak masa depannya di akhirat. Jadi kadang-kadang pangkat, jabatan, kedudukan, harta, kalau tidak bisa dijalankan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan mendatangkan siksa. Dia akan mendapat siksa, mendatangkan azab, mendatangkan siksa yang selama-lamanya di dalam neraka, karena perbuatan dosa-dosa yang dia lakukan. Ini bukan suatu kemenangan. Orang menjadi presiden, orang menjadi raja, orang menjadi gubernur, orang menjadi wali kota, orang menjadi bupati. Itu bukan suatu kemenangan. Apabila dia bisa menjalankan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa menegakkan syariat Islam, menegakkan aturan-aturan Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah bisa mendatangkan kemenangan.
Tapi kalau pangkat, jabatan, kedudukan dia gunakan untuk mencari harta haram yang ada di bumi ini, untuk korupsi, untuk menipu rakyat, untuk berdusta, untuk perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan mungkar, ini bukan suatu kemenangan, ini kesengsaraan. Kesengsaraan yang abadi sampai di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang punya pangkat, kedudukan, jabatan, harta, tapi digunakan untuk perbuatan-perbuatan zalim, untuk perbuatan-perbuatan menipu rakyat, untuk perbuatan-perbuatan keji, untuk perbuatan-perbuatan dosa, bukan suatu kemenangan. Dia hidup ini dikejar dengan kematian. Dia hidup ini sementara. Dia hidup ini pangkatnya, jabatannya, kedudukannya hanya sebentar. Dia akan mati dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta yang dia peroleh, yang dia kumpulkan, tidak akan bisa mengekalkan kehidupannya di dunia ini. Semuanya bakal dia tinggalkan. Dia akan kembali kepada Allah dengan kain kafan, dibungkus dengan kain putih. Semua miliknya, pangkatnya, jabatannya, hartanya, semuanya tidak akan bisa dibawa. Jadi jangan sampai kita tertipu. Kadang kita tidak mengerti kemenangan ini yang bagaimana. Jangan menurut manusia. Kalau menurut manusia bukan kemenangan yang sebenarnya. Kita lihat menurut Al-Quran, kemenangan yang sebenarnya menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang dijauhkan dari neraka dan masuk ke dalam surganya Allah, inilah kemenangan yang sebenarnya. Kemenangan yang abadi. Dia bahagia di sana dengan abadi. Dia tersenyum, bukan senyuman yang sementara. Tersenyum bahagia dengan abadi. Kemenangan yang sebenarnya. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang menipu. Jadi kita harus hati-hati. Ingat firman Allah. Ingat firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita jadi apa saja di bumi ini, jangan sampai kita berbuat durhaka. Jangan sampai kita berbuat keji. Jangan sampai kita tertipu dengan pangkat, dengan harta, dengan jabatan yang kita dapatkan itu. Gunakan di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita mendapatkan kemenangan yang sebenarnya. Kemenangan sampai di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jangan sampai tertipu. Banyak orang-orang yang tertipu sehingga dia menghalalkan segala cara. Dia berbuat zalim, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, padahal dia akan mati. Dia akan kembali. Ingat, kehidupan dunia ini sebentar. 100 tahun itu cuma 365 hari dikalikan 100. Kalau umurnya 100 tahun, hidup di dunia ini cuma 365 hari kali 100. Berarti 100 tahun itu 36.500 hari hidup di dunia. Jadi hidup di dunia hanya beberapa hari. Kalau tahun itu dijadikan hari, 60 tahun kalikan hari. 1 tahun 365 hari. 60 kali 365 hari. 60 kali 365 hari berarti kita hidup 21.900 hari. Kalau 60 tahun. Ngeri. Manusia ini dikejar-kejar dengan kematian. Tapi banyak yang tidak sadar. Mereka kira ini tempat yang abadi. Mereka mengumpulkan harta. Tidak peduli harta itu haram. Mereka menghalalkan segala cara. Berebut kedudukan, berebut pangkat, berebut harta.
Padahal dia bakal mati. Padahal dia ini mau mati. Tinggal beberapa hari. Beberapa hari hidup di dunia ini hanya kita hitung jadikan hari. Tahun ini jadikan hari. Dikalikan 365 hari. Jadi kalau hidup 100 tahun berarti 100 tahun kali 365 hari. Berarti hidup di dunia cuman 36.500 hari. Sebentar sekali. Hanya beberapa hari. Hati-hati. Jangan sampai kita tertipu dengan kesenangan dan kemenangan-kemenangan yang palsu ini. Kemenangan-kemenangan yang menipu. Jangan sampai kita tertipu. Mari kita bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Usahakan sholatnya dijaga 5 waktu tepat waktunya. Usahakan sholat malam, sholat tahajud. Dan usahakan banyak beramal, banyak berbuat baik. Banyak berpuasa sunnah. Banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Ini kita mendekatkan diri dengan amal soleh, dengan perbuatan-perbuatan baik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma